Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Semua Baik, sehat? Pak. Baik, Sehat. sehat. Baiklah. Terima kasih ya sudah bisa hadir dan kita ketemu pada pagi ini dalam suasana sehat. Sekarang kita akan mulai pada pertemuan pertama dalam kuliah Psikologi Perubahan Sosial. Tentu saya akan memperkenalkan diri dulu dan sekaligus nanti kontra perkuliahan apa yang harus kita lakukan dalam satu semester ini. Ya, kita lihat selanjutnya. Ya, nama saya Dr. Dermawan Waruwu, STH MSI. Saya di Prodi Psikologi dan alamatnya di Jalan Raya Padang Lui, Tegal Jaya, Dalung, Kutai Utara, Badung, Provinsi Bali. Ada nomor HP saya di sana, bisa dihubungi dalam setiap perkuliahan atau apapun masalahnya boleh disampaikan di sana. Dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi juga, email, dan ada hasil-hasil penelitian publikasi yang bisa diakses sebagai bahan bagi teman-teman, bagi mahasiswa yang mau belajar terkait dengan mata kuliah ini. Ya, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja saya S1 John Calvin Theologica Seminari pada tahun 2008 tamat, S2 Universitas Udayana di program studi kajian budaya tahun 2012 tamat, dan Universitas Udayana Kajian Budaya Denpasar, Bali tahun 2018. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Universitas Dianapura Bali, dan tugas tambahan saya Kepala Bagian Kemahasiswaan Training dan Alumni di Universitas Dianapura Bali, dan pekerjaan lainnya saya sebagai peneliti, konsultan pembicara, dan penulis buku. Tentu saja masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Ya, mahasiswa yang saya kasihi, kita akan melihat apa semester atau mata kuliah yang kita kerjakan selama satu semester ke depan, yaitu di program studi psikologi, kode mata kuliahnya adalah PSI 1315, mata kuliah Psikologi Perubahan Sosial. Ini semester genap dan bobot SKS 2 SKS yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu jam 13.00 sampai 14.40 WITA. Jadi 100 menit. Nah, ruang kelas yang kita gunakan karena saat ini pandemi, maka kita menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan media sosial atau WhatsApp, Google yang lain untuk bisa meningkatkan kualitas kuantitas kita dalam perkuliahan ke depan. Nah, mata kuliah Psikologi Perubahan Sosial materinya yang kita diskusikan, kita pelajari bersama-sama di satu semester ini, yaitu pertama itu mampu memahami konsep psikologi dan perubahan sosial, mampu memahami konsep perubahan sosial, mampu memahami faktor penyebab dan pendorong perubahan sosial, dan keempat, mampu memahami peranan perubahan populasi penduduk dalam perubahan sosial, kelima, mampu memahami pengaruh ideologi dan perubahan budaya, keenam, mampu memahami peranan ekonomi, politik, agama, dan hukum dalam perubahan sosial, mampu memahami aspek kepribadian terkait dengan perubahan sosial, mampu memahami teori-teori perilaku antar kelompok terkait dengan perubahan sosial. Nah, materi kuliah ini kita akan pelajari dan saya akan menyampaikan beberapa bahan-bahan nanti yang akan kita jadikan sebagai rujukan untuk mempelajari judul-judul ini atau topik-topik mata kuliah ini. Nah, sistem perkuliahan yang kita lakukan adalah ceramah. Ya, ceramah seperti saat ini ceramah, diskusi, ada tanya jawab nanti, baik tanya jawab antara saya dengan mahasiswa, dan bisa juga tanya jawab dengan teman-temannya, diskusi kelompok ataupun diskusi dengan teman-teman yang lain. Ada beberapa tugas juga, tugas mandiri dan tugas kelompok, dan tugas itu bisa dilakukan dengan mempresentasikan di Zoom atau di ruangan daringnya. Nah,
perlu dipahami bahwa apa sih perubahan psikologi sosial, ya. Perubahan psikologi sosial atau psikologi perubahan sosial itu pada prinsip secara umum yaitu terbagi dari beberapa kata, yaitu psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang mental, pikiran, perilaku manusia. Jadi ketika bicara psikologi pada dasarnya terkait dengan perilaku manusia atau apa yang dilakukan oleh manusia itu dari sejak lahir sampai dia meninggal. Ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Nah, ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau sering mendengar tentang seorang psikolog. Nah, tetapi dalam konteks kita belajar psikologi perubahan sosial lebih kepada bagaimana perilaku-perilaku manusia atau masyarakat, kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang berikut adalah apa itu perubahan sosial. Ada beberapa definisi yang memang sudah kita dapatkan di beberapa referensi buku, yaitu menurut William F. Outburn, yaitu ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material dan imaterial. Fokusnya adalah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Nah, mahasiswa, perhatikan baik-baik, perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Jadi, bicara perubahan sosial identik dengan masyarakat, baik itu secara individu maupun kelompok. Ini menurut Kingsley Davis. Nah, ketiga, definisi perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Ini menurut Samuel Koenig. Dan keempat, perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Nah, ini Selo Sumarjan ini lebih memang identik dengan perubahan masyarakat Indonesia, karena dia memang seorang Indonesia, dan tentu dikaitkan dengan nilai-nilai, baik itu nilai budaya, nilai sosial, dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, mahasiswa yang saya kasihi, ada beberapa sumber bacaan yang kita bisa jadikan rujukan yang menjadi bahan-bahan bacaan teman-teman ke depan. Ya, bisa dilihat di sini ada beberapa American Psychology Association, ya, ada Social Identity Theory, ada juga Nationalism and its explanation, ya, dan ada Intergroup Contact, ya, the Past, Present, and the Future. Ada juga model-model psikologi Kebineka-Tunggal-Ikaan dan penerapannya di Indonesia. Ada juga tentang Handbook of Social, ya, psikologi Blackwell, ya, Blackwell Handbook of Psychology of Social Psychology. Yang berikut adalah bacaan berikut, bisa kita lihat juga, misalnya dari ini George T.C. Manas, ada juga dari Lauer, perspektif tentang perubahan sosial, ada juga dari Masionis, yaitu sosiologi, dan ada juga 21 Century Sociology Reference Handbook, ya. Ada juga Social Dominance Theory, dan sosiologi suatu pengantar yang menurut atau tulisan dari Sukanto, ya. Nah, teman-teman mahasiswa perhatikan baik-baik bahwa ada beberapa tertib yang perlu kita ikuti bersama, bukan hanya kepada mahasiswa tetapi kepada saya seorang dosen juga. Nah, untuk mahasiswa wajib, yaitu mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian yang telah ditentukan, ya, di perguruan tinggi atau di prodi masing-masing pada harinya. Ya, mahasiswa harus menggunakan sepatu saat kuliah dan bertemu dosennya. Ini sebuah tata etika. Semua handphone harus dalam keadaan mati atau silent pada saat perkuliahan berlangsung. Keterlambatan masuk kelas hanya diizinkan maksimal 10-15 menit dari jadwal. Dan kelima, tidak diperkenankan melakukan keributan di dalam kelas, kecuali dalam keadaan diskusi kelompok. Itu pun ada etika komunikasi yang harus diperhatikan. Mahasiswa harus menginformasikan ketidakhadiran dalam mengikuti perkuliahan. Dan 7, mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jumlah pertemuan, atau jumlah ketidakhadiran tidak boleh melebihi 25%, ya.
Jikalau melebihi, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Nah, apabila karena sesuatu hal jumlah kehadiran tidak mencapai 75%, maka ada bukti-bukti alasan-alasan yang kuat mengapa tidak mengikuti kuliah pada saat itu. Nah, tata tertib bagi dosen, ya dosen diwajibkan menggunakan pakaian yang telah ditentukan oleh institusi. Dosen juga harus menggunakan sepatu pada waktu memberikan perkuliahan. Dosen tidak boleh menggunakan handphone saat memberikan perkuliahan. Dosen menginformasikan ketidakhadiran sehari sebelum jadwal perkuliahan atau keterlambatan masuk kelas hanya diizinkan maksimal 10-15 menit dari jadwal. Apabila lewat dari batas tersebut, maka dosen memberitahukan kepada mahasiswa serta membuat jadwal pengganti sesuai kesepakatan mahasiswa. Nah, ini dosen juga tidak boleh terlambat, ya. Dosen tidak diperkenankan menyinggung sara selama perkuliahan serta tidak boleh membedakan mahasiswa. Nah, jadi penilaian-penilaian terhadap mahasiswa juga harus objektif, ya, tidak menyangkung sara atau orang-orang yang harus pilih kasih. Keenam, dosen memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa. Nah, ini penilaian. Nah, ini tugas-tugas. Ya, sistem penilaian kita itu ada aspek penilaiannya, yaitu tugas-tugas individu maupun kelompok, ada penilaian harian, ada kuis, ada keaktifan. Jadi semakin aktif Anda di dalam tanya jawab di dalam setiap perkuliahan, maka nilainya juga ada nilai penilaian harian kuis. Kehadiran atau absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, persentase penilaian ini adalah tugas-tugas itu diberikan bobot nilai 20%, ya. Poin kedua atau tugas atau penilaian harian, kuis, keaktifan itu diberikan bobot 10%. Kehadiran atau absensi diberikan juga bobot 10%. Jadi ketika Anda hadir diberikan bobot 10% dan ujian tengah semester diberikan bobot 30% dan ujian akhir semester diberikan bobot 30%, sehingga nanti totalnya 100% atau nilai sempurna. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai awal perkenalan dan sekaligus kontra perkuliahan. Apakah mahasiswa ada yang mau ditanyakan yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Silakan. Wulan bisa tanyakan, bisa on kamera kalau bertanya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Oke, baik. Mungkin sejauh ini Bisa tidak on ada kamera pertanyaan. sebentar saja. Ya, baik Pak. Oke. Mungkin untuk saat ini tidak ada pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya? Siap, sudah Pak. Oke, Margiana, Dika, Ibu Margiana ada mau ditanyakan? Boleh ditanyakan bebas saja. Untuk sementara ini sih masih belum Pak. Mungkin dengan berjalannya waktu mungkin materi-materi next materi mungkin jika ada pertanyaan Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Ada Noni Putri mau bertanya? Saya juga sama Pak, mungkin sambil jalan nanti. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan tetap jaga kesehatan. Ingat, penting kesehatan dan tetap belajar, bisa komunikasi jika ada masalah-masalah. Izin saya foto sebentar sebagai bukti kehadiran kita. Oke, terima kasih sudah. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dan selamat pagi. Salam sehat untuk kita. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih semua.